Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun jami'il asatidatil kiram, seluruh alim ulama, para kiai, para guru yang alhamdulillah hadir di hadapan kita, mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi berkahnya pertemuan kita pada malam ini. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Burhan, yang beliau selaku pemimpin daripada pimpinan daripada pondok pesantren di daerah Malimping. Mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan keberkahan, sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa Al-Mukarram guru kita Ustaz Syarif, Al-Mukarram Ustaz Yanto, Al-Mukarram Ustaz Roni, juga asatidat yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para guru sekalian. Tak lupa Ustaz Imam Abi Syauqi, Ustaz Muhammad Rusli SPDI, Ustaz Bazi Ali, Ustaz Imin, juga Ustaz Arif Zakaria, Ustaz Dahlan, dan Ustaz-Ustaz yang lainnya, juga seluruh jamaah yang tak lupa pula sahibil bait Bapak Muhammad Bambang Sugianto beserta keluarganya, mudah-mudahan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur karena begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah hadirnya kita di tempat ini sebagai tanda bahwa diri kita tergolong orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Allah, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapapun orangnya yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, pasti Allah akan tambahkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka wanimatus safar, perjalanan apapun hakikatnya, ya, ketika seseorang menuju kemanapun dia tuju, apalagi yang dituju adalah Baitullah, apalagi yang dituju adalah ibadah, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya bukan hanya sekedar perbekalan zahiriyah, namun lebih dari itu. Sebab Allah ingatkan selalu, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, perbekalan yang paling baik itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa isinya takwa, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Di antara ketakwaan seseorang, yang pertama yang perlu disiapkan adalah keikhlasan kepada Allah. Sebab dasar niat seseorang untuk melakukan apapun ibadah itu hakikatnya adalah liridha'illahi ta'ala, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melaksanakan sholat, dia berharap kepada Allah semata-mata rahmatnya. Orang yang melaksanakan puasa, dia berharap hanya totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun
ketika seseorang melaksanakan umroh, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus ikhlas dengan apapun. Bahasa lain, harus ridha bi qismatillah, senang dengan apapun yang Allah kasih. Artinya apa? Ketika seseorang melaksanakan ibadah umroh, ikhlas, dia mengeluarkan sebagian hartanya untuk senantiasa diinfakkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Pasti ketika harta yang dikeluarkan ini bakal diganti lebih banyak lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh keikhlasan yang lain adalah apalagi sekarang. Ya, kita dengar sudah ada virus corona. Corona apa kolorna? Coronanya. Ya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Yang tadinya memang keberangkatan paling enggak minggu depan. Tapi qadarullah, Allah takdirkan entar-entaran berangkatnya. Ya, Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi mungkin kalau minggu depan Pak Bambang pesanan tasnya masih banyak. Kan begitu. Iya. Cara Allah pokoknya udah indah terus, ya ada Subhanahu wa taala. Masya Allah. Oleh sebab itu ikhlas dengan apapun yang Allah putuskan, pasti Allah bakal ganti dengan yang jauh lebih baik lagi. Ini ada Subhanahu wa taala. Maka orang yang ikhlas, siapapun orangnya, ketika yang ditanamkan dalam hatinya adalah keikhlasan dalam hal ibadah apapun. Sebab ini perintah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Orang yang beribadah diperintahkan untuk ikhlas apapun ibadah itu. Siapapun orang yang melakukan ibadah itu, ikhlas saja. Artinya apa? Orang yang ikhlas jauhkan dari harapan-harapan yang dari makhluk lain, kecuali semata-mata harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas yang pertama. Ini udah jam 10 lewat. Ya, jadi saya nggak lama-lama, paling sampai jam 1 gitu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, singkat aja dah, sebab udah lapar juga gitu. Ya, dan Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang perlu kita siapkan selain ikhlas? Iman. Bagaimana menambahkan? Sebab iman kita ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yazid wa yanqus. Nambah kadang-kadang, kurangnya sering-sering. Ya Bang. Nambahnya kadang-kadang, kurangnya sering-sering. Maka bagaimana nambahin iman, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala? Paling gampang buat orang kaya kita mah kalau urusan ibadah mah kalih rada ribet masih. Betul enggak? Lihat masih rada beratnya kita. Allahu akbar, Allahu akbar. Suara azan aja kita masih cuek. Paling tidak nambahin iman, nongkrong sama orang yang rada-rada punya iman. Rada-rada dulu dah, ya, yang rada-rada punya iman. Sebab apa? Orang yang rada-rada punya iman biasanya rada-rada ngingetin, ya. Kalau orang yang sudah betul-betul beriman, biasanya dia selalu mengingatkan kita akan kebaikan. Orang yang beriman, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dia mengingatkan akan kebaikan, dia mengingatkan akan kesabaran. Nih orang yang beriman. Bengkok sedikit kita, insya Allah dilurusin. Salah dikit kita, insya Allah kita dibenerin. Artinya dibilangin untuk bener. Jangan nyari teman yang selalu membenarkan, jangan. Sodiquka man sodaqaka wala man soddaqaka. Temanmu adalah orang yang selalu berkata benar kepadamu, bukan orang yang selalu membenarkan. Nih. Mana orang yang selalu berkata benar? Kalau sekiranya perbuatan kita salah, dibilangin, bang, jangan begitu, udah tua bang, kelakuan kudu bener dikit. Tuh ada Subhanahu wa taala. Bang, udah nyawer jangan banyak-banyak. Tadi ingatin hal Subhanahu wa taala. Diingatin tapi lihat orang yang kurang tapi benar. Ya, ngomongnya apa gue dikata benar. Kata temannya, bagaimana kalau kita nyolong mangga tetangga? Lah bener itu. Ini kan namanya orang apa aja kata bener, hari Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau hari ini kita nggak usah sholat dulu, kita libur? Udah bagus itu.
Nih orang yang nggak benar nih hadis subhanahu wa ta'ala. Maka cari orang yang senantiasa mengingatkan kita akan kebenaran, insya Allah nambah iman kita. Di mana tempat orang yang rada-rada beriman hadis subhanahu wa ta'ala, atau orang yang beriman di mana ada tempatnya? Satu, di masjid. Ya, rata-rata iman rada mantang di masjid. Ini hadis subhanahu wa ta'ala. Sinyal iman cakep benar di masjid. Ya, sinyal iman bagus banget di masjid. Maka ketika seseorang hadir di masjid, paling tidak diingetin sama temannya. Nih hadis subhanahu wa ta'ala. Yang kedua di mana? Majelis taklim. Kadang-kadang bagaimana iman kita mau kenceng hadis subhanahu wa ta'ala, ke masjid romana jelek niat masjid. Ya, niat masjid romana gede banget. Ya jangan, ya hadis subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Ke majelis taklim romana males buat hadirnya, jangan. Istiqamah hadir di majelis taklim, insya Allah ini nambah iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nggak sedikit orang yang ketika mau berangkat umroh waktu setoran mah imannya kenceng banget. Tuh saking kencengnya apa? Tuh sampai kemudian dia setorannya juga ikhlasnya masya Allah, imannya kenceng. Pas berangkat imannya rada lembek. Akhirnya apa? Sampai di Masjidil Haram, sampai di Mekah, sampai di Madinah, boro-boro dia melakukan ibadah yang ada tidur doang tidur. Ada nggak yang begitu kira-kira? Lah ada aja subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang di Mekah kek, di Madinah kek, di Masjidil Haram kek, di Masjid Nabawi kek, tetap kelakuannya sama. Di Mekah yang ngomongin orang dulu, ya, jelek-jelekin orang. Ya Allah, tetangga gua duit mah banyak, kalau mau berangkat dong mampus tuh orang ya. Sampai kayak begitu orang di hadis subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka hadirnya dirahmati Allah, kalau iman kita kencang, insya Allah berangkat kita melaksanakan ibadah umroh nih, dijaga dia punya mulut, dijaga dia punya kelakuan, maka insya Allah umrohnya menjadi umroh yang makbulah, balik dia lebih baik dari sebelumnya, pulang ke tanah airnya, insya Allah seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir nih, yang terakhir, kalau udah terakhir udah resep dah ya, wah, alhamdulillah terakhir. Insya Allah bahasan terakhir 3 jam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir hadirin rahmati Allah apa? Ilmu. Orang yang kepengen melakukan apapun ibadahnya maka harus ada ilmunya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, tiap-tiap orang bi ghairi ilmin ya'malu, dia nggak punya ilmu tapi dia melakukan ibadah, a'maluhu, maka segala ibadahnya mardudah, ditolak, la tuqbal, nggak diterima oleh Allah. Lah terus bagaimana saya mau berangkat besok ilmu belum ada juga? Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau mau main jujur mah, jujur setiap ibadah yang kita lakukan nih belum sesuai dengan standar sebetulnya. Kenapa? Ilmunya belum ngerti kita. Saat ditanya, kamu puasa kenapa? Lah orang-orang pada puasa, ngikut aja. Kamu sembahyang kenapa? Orang-orang pada sholat, sehingga enak. Kamu ustaz. Ini hadir rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana orang yang sekarang ini telat udah dapat ilmunya, paling tidak ngikut sama orang yang berilmu. Nih hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ngikut sama orang yang berilmu. Orang yang melaksanakan ibadah umroh kudu banyak nanya, ya. Nggak boleh kemudian boleh nanya apapun, pokoknya selama itu pertanyaannya adalah seputar umrah, seputar ibadah, dia tanyakan kepada ahlinya, insya Allah meski dia belum paham betul dengan ibadahnya, tapi gara-gara ngikut sama orang yang berilmu, insya Allah diterima juga ibadahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf nih Pak, maaf, ukuran surga kita kira-kira nih, kita masuk apa kagak ada ukuran ibadah kita? Masuk nggak kira-kira? Maka agak belum tentu niat kita. Coba alhamdulillahirabbil alamin sampai kelar, tahu nggak kita artinya? Belum tahu. Kemudian kita baca surah yang lain, tahu nggak maknanya? Belum tahu. Maknanya belum tahu, dikerjain gua belum misalnya. Ini hadirnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka sulit rasanya masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi gampang. Apa gampangnya?
gampang, tinggal kita cari alasan. Ya Allah, saya ini mau ngikut ke surga. Kenapa? Itu saya ngikut sama dia itu. Siapa itu? Ustaz saya itu. Nih, hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka ngeri jadi ustaz itu. Ngeri jadi ngeri. Sebab dia selalu jadi alasan. Ya, dia lihat aja. Kita punya bini kan ya? Kita punya bini. Kita punya bini, kita pulang malam. Kalau alasannya sama ustaz udah oke aja. Ya apa enggak? Ngaku aja ini mah. Ya, pulang malam nih jam 1. Lah, malam amat bang pulangnya. Itu diajak sama ustaz, sewot gak bini? Sewot gak? Ini hadirin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kagak bakalnya marah sebabnya ngajak ustaz. Nih hadirin rahmati Allah. Gitu pun kita hadir di majlis taklim, ntar saatnya kita yaumul hisab, nanti saatnya kita yaumul mizan, saat kita nanti diperhitungkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, saya ngikut itu ustaz. Kata ustaz, ditanya nih ustaz, ini jamaah antum bukan? Iya, ini jamaah saya. Jamaah yang mana? Sekali pernah hadir dia waktu mau hajatan doang. Lagi, ya masuk surga enggak? Masuk ya, masuk di pojokan. Nih insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ada kemudian ditanya, Ustaz, ini jamaah saya juga? Iya, jamaah saya. Ini datang waktu penutupan sama pembukaan doang. Nih Allah subhanahu wa ta'ala. Biarin, insya Allah itu sudah masuk dalam kategori orang yang ngikutin orang yang berilmu. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas, iman, ilmu, insya Allah ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berkahi rezeki kita, dan mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkhusus buat yang mau berangkat umrah, mudah-mudahan diberikan kemudahan-kemudahan ya Allah, jadikan umrahnya makbulah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Hadanallah, banyak salah saya mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.